Kegiatan ibu rumah tangga di pagi hari. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi ini aku mau bukain jendela terlebih dahulu sebelum aku melakukan aktivitas yang lainnya ya. Ya seperti beberes dan sebagainya lah ya. Namanya juga ibu-ibu gitu kan, ibu rumah tangga. Otomatis pekerjaannya tuh tidak jauh dari sapu, dari cucian piring dan bersih-bersih yang lainnya teman-teman ya. Ini aku buka-bukain semua jendela-jendela, pintu dan yang lain-lainnya juga ya teman-teman ya, biar udara-udara dari luar tuh masuk ke dalam, biar rumah tuh jadi segar dan adem tentunya teman-teman. Jangan salpok sama jendela yang belantang-belentong, ukurannya tuh tidak sama ya. Sebenarnya jendela yang tadi tuh yang pertama yang aku bukain itu yang berwarna biru itu tuh jendela dari rumah sebelumnya. Karena emang jendelanya itu masih bagus dan tralisnya juga masih bagus, jadi masih bisa dimanfaatkan. Jadi aku pakai kembali buat di ruang TV gitu teman-teman. Untuk di bagian depan sama samping itu jendelanya itu aku pesen yang baru gitu ya teman-teman ya. Jadi ngukir sendiri gitu kan, sama pintunya juga. Dan untuk pintu sampingnya juga tadi aku tuh memanfaatkan pintu yang dulu aja gitu kan, karena emang yang dulu tuh pintunya masih bagus, jadi aku manfaatin aja karena emang sayang banget gitu kan kalau dibuang. Oke, setelah tadi buka-bukain jendela dan pintu, lanjut aja aku mau cuci piring karena kalian bisa lihat sendiri cucian piring aku tuh senumpuk ini di wastafel, di meja-meja, pokoknya semuanya tuh banyak banget ya cucian piring. Padahal mah itu cucian piringnya tuh tadi sore, karena emang tadi sore tuh aku nggak sempet nyuci piring ya karena emang kecapean banget. Jadi aku nyuci piringnya di pagi hari dan kalian bisa lihat sendiri tuh banyak banget ya temen-temen ya. Jadi di rak pengering juga sampai kosong belompong gini, nggak ada piring sama sekali ya. Di lemari juga sama, cuma ada beberapa aja yang masih bersih kayak gitu teman-teman. Jadi nggak pakai lama, nggak pakai yang gimana-gimana, langsung aja aku mau cuci-cuci nih semua piring-piring, mangkok dan segala macem biar cepet selesai juga, biar cepet beres ya teman-teman. Ya beginilah kesibukan ibu rumah tangga di pagi hari, bersih-bersih, nyuci piring dan lain sebagainya. Ini anak aku tuh belum bangun dari tidurnya. Nanti kalau udah bangun, nanti pasti dia mintain mandi, mintain pakai baju dan kasih sarapan dan segala macem ya teman-teman ya. Ini aku belum bikin sarapan karena emang tadi tuh anak aku tuh masih tidur, jadi ya udahlah aku ngupreknya ke cucian piring dulu karena salpok banget ini, gimana mau masak nasinya juga, mau makannya juga, karena piring-piring semuanya itu pada kotor, terus kenceng juga semuanya itu pada kotor. Jadi ya udahlah, yang aku pegang terlebih dahulu ini cucian piring. Sebenarnya tuh kalau seandainya sorenya itu dicuci itu nggak sebanyak ini ya teman-teman ya, paling bekas makan tadi malam aja gitu kan. Tapi karena emang tadi sore tuh aku tuh nggak sempet nyuci piring, jadi ya udahlah akhirnya jadi senumpuk ini deh cucian piring aku. Tapi udahlah nggak apa-apa lah ya, yang penting mah dicuci-cuci, nanti lama-lama juga jadinya habis ya, jadi bersih juga semuanya. Ini pekerjaan ibu rumah tangga yang selalu dibersihkan dan selalu dirapikan tuh ya ini cucian piring sama nyapu ya teman-teman ya. Karena otomatis kalau nyapu-nyapu tuh sedikit kotor aja lantainya disapu, dan pagi, siang, sore, bahkan malam pun kalau kotor tuh ya pasti disapu deh itu lantai. Begitupun sama dengan cucian piring juga sama ya, kalau numpuk dikit itu pasti dicuci, karena kalau nggak dicuci jadi senumpuk banget dari wastafel. Apalagi wastafelnya tuh kecil kayak gini ya temen-temen ya, nggak kayak di rumah aku yang dulu, yang di rumah emak aku ya, di rumah orang tua lah ya gitu temen-temen ya. Itu tuh tempat cucian piringnya itu duduk gitu kan, kayak banyak banget gitu kan, jadi muatannya itu kalau piring itu bisa nyampe senumpuk apapun itu bisa nyampe gitu temen-temen ya, karena emang gak ada wastafelnya kalau di rumah orang tua aku tuh. Jadi kalau cucian piring tuh pasti nunggu kayak sehari sekali tuh bisa sih ya dicuci kayak gitu kan. Tapi kalau di rumah sekarang ini tuh bahkan kalau nunggu 1 hari sekali tuh kalau nyuci piring tuh pasti aja senumpuk ini, bahkan semuanya itu kayak di meja-meja itu nggak muat gitu ya teman-teman ya. Jadi sedikit piring, sedikit cucian piring langsung dicuci, apalagi kalau mau makan tuh nggak ada piring sama sekali ya. Jadi ya udahlah kita cuci-cuci sampai semuanya bersih, dan kalian bisa lihat sendiri ini tuh udah lumayan setengahnya lah gitu ya, setengahnya dari cucian piring aku yang udah bersih, dan setengahnya lagi yang belum bersih, sampai dicuci-cuci sampai bersih semuanya biar tidak ada cucian piring lagi di wastafel aku tuh teman-teman. Kalau kata aku tuh itu tuh namanya pemborosan ya, karena airnya
airnya tuh selalu mancur terus kalau di wastafel. Berbeda sama di rumah orang tua aku, dia tuh kalau nyuci piring ya teman-teman ya pakai ember atau pakai bak gitu yang kecil ya, buat piringnya gitu, buat bilasan piringnya kayak 3 ember atau 3 bak gitu loh teman-teman. Jadi airnya tuh masih segitu-gitunya aja, kecuali airnya kotor nanti dibuang diisi lagi. Tapi berbeda sama di wastafel, itu tuh airnya mancur aja, kata aku kayak gitu sih, itu namanya pemborosan banget. Nah kalau buat teman-teman juga kayak gitu nggak sih pemikirannya loh? Ya namanya juga kayak begini gitu kan tempat cucian piringnya, jadi ya udah dimaklumin aja. Kalau emak aku itu kan cuci piringnya tuh sambil duduk, jadi nggak capek juga ya teman-teman ya. Dulu waktu aku di rumah emak aku tuh pengen banget punya wastafel seperti ini yang berdiri gitu. Bahkan sekarang tuh udah ngerasain, ternyata itu rasanya tuh nggak enak juga ya teman-teman ya. Karena kalau kelamaan berdiri tuh jadi capek juga, jadi pegel-pegel juga ini kaki. Jadi ya begitulah ya. Ucapan itu doa juga ya buat kita sendiri. Dan dulu tuh aku tuh pernah ngucap kayak gitu sama mama aku. Aku tuh pengen banget punya wastafel yang berdiri, yang airnya tuh selalu mancur gitu loh. Ternyata sekarang udah kebenaran. Jadi sekarang ya udah ngerasain juga ya teman-teman ya. Pas udah ngerasain pengen balik lagi, pengen cucian piringnya tuh jadi duduk lagi. Tapi ya nggak bisa ya, karena emang ruangan dapurnya itu juga standar banget gitu kan, kecil. Jadi nggak bisa kalau nyuci piringnya itu sambil duduk, paling ya nanti dibikinin kursi duduk aja gitu kan. Tapi juga nggak mungkin juga ya kalau dibikinin kursi, soalnya nanti gimana geraknya gitu kan, soalnya nggak bisa juga nih teman-teman, agak susah juga sih kalau duduk juga gitu kan, nyuci piring sambil duduk. Ya udahlah, nggak apa-apa, sambil berjalan aja, insya Allah nanti lama-lama juga jadi terbiasa ya. Mungkin ini belum terbiasa aja, karena biasanya tuh kalau nyuci piring di rumah aku itu kan duduk ya, dan ini sekarang tuh aku nyuci piringnya berdiri, jadi agak lumayan pegel juga, apalagi dalam kondisi aku yang sedang hamil besar seperti ini, jadi agak lumayan sedikit ngeluh juga ya teman-teman ya. Ya udahlah, kita jalanin aja, ngeluh-ngeluh juga, nanti juga jadinya beres ya. Kalau misalnya sendiri ini tuh cucian piring tuh, piring aku tuh udah hampir beres semuanya, tinggal yang agak gede-gedean aja, tapi tinggal sedikit aja sih ya. Setelah cuci piring, aku lihat kompor tuh kayak berantakan banget, dan meja-meja juga jadi kayak berantakan banget ya, mungkin bekas efek tadi malam juga gitu kan. Suami aku tuh kadang kalau malam-malam tuh suka pengen makan mie gitu loh teman-teman, jadi walaupun malam-malam juga tetap masak ya masak mie gitu. Oke, setelah cucian piring aku ini, aku mau lanjut ngambil kencing yang ada di kompor ya. Jangan sampai ketinggalan juga nih teman-teman, karena aku tuh suka lupa kalau di wastafel tuh nggak ditaruhin semua, karena tadi tuh nggak sempet aku naruhin di wastafel semua ya, cucian yang kotor-kotornya, karena emang nggak muat juga kalau ditaruh di wastafel semua. Jadi di kompor, di meja-meja juga itu banyak cucian piring yang belum aku cuci teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang udah pada bersih semua, jadi tinggal menikmati aja buat masak ya teman-teman. Setelah semuanya udah bersih, jangan lupa juga dibersihin wastafel. Ini aku tuh pakai ini ya, pakai sangku gitu buat sampah-sampah di wastafelnya. Jadi nanti setelah nyuci piring, setelah semuanya beres, tinggal dibuangin ke tong sampah belakang kayak gitu aja teman-teman. Nah jangan lupa dibersihin juga area wastafelnya, jadi biar lebih bersih lagi, biar lebih mengkilat lagi ya teman-teman ya. Jadi biar nggak ada bau-bau kayak gitulah ya. Jadi harus lebih rajin lagi, apalagi kita yang ngeberesin, kita yang ngerjain juga kayak gitu. Nah setelah itu lanjut aja aku buang-buangin tadi sangku yang bekas perintil-perintilan sampahnya ya. Setelah dibuangin, aku mau lanjut bersih-bersih ini area meja sama perkomporan, karena ya biar lebih bersih lagi, biar lebih rapi lagi ya teman-teman ya. Setelah itu nanti aku mau lanjut pekerjaan yang lainnya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video-video aku. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya, dan tentunya jangan lupa di share juga, biar aku tuh makin semangat lagi buat bikin videonya, bikin konten-konten tentang kegiatan ibu rumah tangga. Semoga video-video aku tuh bermanfaat ya buat teman-teman semua, biar makin rajin lagi kalau di rumah. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.